Rasul sedih karena istri yang dicintainya wafat. Begitu juga dengan paman yang dicintainya, yang suka menghiburnya juga wafat. Tahun itu Rasulullah mengalami tahun yang namanya tahun kesedihan. Makanya dia akan dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira mau diajak jalan-jalan kemana ya? Berenang, asik dong. Iya, emang kamu keliling komplek naik odong-odong berenang ya? Iya, keliling komplek. Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril. Assalamualaikum. Ini yang nanya malaikat Jibril. Kayaknya Nabi Muhammad. Emang salah buat kamu ya? Assalamualaikum. Orang Nabi Muhammad ini tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Jibril, ya Rasulullah, malam ini kita akan berjalan-jalan. Kita akan pergi berjalan dari darat sampai ke langit. Emang bisa kita jalan-jalan sampai ke langit? Kata Rasulullah. Bisa ya Rasulullah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sudah dipersiapkan sebuah kendaraan yang mengantarkan baginda menuju Sidratul Muntaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril. Namanya apa? Isra. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Kalau ditempuh dengan perjalanan kaki, gempor kakinya, ya, gempor, kurang lebih bisa mencapai sebulan, bahkan berlebih sampai sebulan. Tapi karena kekuasaan Allah, Isra-nya Nabi memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya sepertiga malam. Diperjalankan oleh Rasulullah mengendarai kendaraan yang secepat kilat. Apa nama kendaraannya? Burak. Oh, pinter banget. Nama kendaraannya Burak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki Burak, dihantar oleh malaikat Jibril. Terbang secepat kilat menuju tempat yang namanya Masjidil Aqsa di Palestina. Rasulullah di sana memimpin sholat 2 rakaat dan makmumnya adalah para nabi. Sesudah itu Rasulullah diperjalankan kembali ke langit sampai langit ke-7 untuk menerima perintah sholat Mi'raj, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, di langit dia bertemu dengan para nabi. Assalamualaikum. Ketika perjalanan dia ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ditunjukkan neraka. Di neraka Rasulullah melihat apa yang Rasul lihat, orang yang lidahnya panjang, digunting lagi, nyambung lagi. Jibril, itu siapa Jibril? Ya Rasulullah, itu kaummu yang ketika di dunia suka berbohong, suka berbicara dusta. Ketika di neraka dipotong lidahnya, nyambung lagi, dipotong lidahnya, nyambung lagi. Jadi tidak boleh bohong, tidak boleh berkata dusta, harus jujur. Nabi Rasulullah diperlihatkan lagi di surga orang yang sudah menanam, panen terus. Siapa itu Jibril? Itu adalah kaummu ya Rasulullah yang rajin mengerjakan sholat. Ketika itu Rasulullah diangkat terus sampai ke Sidratul. Ya Rasulullah, aku sudah tidak bisa mendampingi kamu. Silakan baginda menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sana Rasulullah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima perintah sholat. Ketika awal diperintah
kamu Nabi Musa kaumnya yang gede-gede, yang kuat-kuat aja nggak bisa, apalagi kaummu yang kecil-kecil, kerdil-kerdil. Ayo bilang lagi sama Allah, dan dia minta lagi sama Allah, menghadap sama Allah. Sampai akhirnya salat yang diperintahkan tadinya 50 kali menjadi 5 kali, menjadi 5 waktu. Tuh. Akhirnya kita diperintahkan untuk selalu mengerjakan sholat. Rasulullah pagi harinya sudah langsung kembali lagi ke tempat yang namanya Masjidil Haram. Sebelum subuh dia sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, memimpin sholat. Kira-kira peristiwa Isra Mi'raj ini diceritakan kepada sahabatnya, kepada orang-orang di Mekah. Pada percaya apa kagak? Gak ada yang percaya. Muhammad dusta. Masa secepat kilat ke langit tujuh, ke Masjidil Haram, ke masjid. Hanya satu orang yang percaya, sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebagai orang beriman harus percaya ada Isra Mi'raj, harus rajin sholat. Sholat sebelum disolatkan. Sholatlah sholat sebelum tak terlambat. Ayo siapa yang bisa maju ke depan, ayo dapat hadiah. Siapa yang mau dapat hadiah? Yang mau dapat hadiah, ayo semangat sama-sama. Sholatlah sholat sebelum disolatkan. Sholatlah sholat sebelum terlambat. Ada seorang anak yang dibilangin sama bapaknya, "Nang, sholat Nang." "Ih, apain sih ya? Aku lagi enak-enakan nonton HP nih." Dia lagi mainan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara masjid sudah memanggil. Apaan sih? Dodonan, anak udah buka sholat nih, lagi mainan. Hayya ala sholat. Apa sih, tanggung banget ini, lagi seru ini. Iya. Gol. La ilaha illallah. Sampai adanya kelar ini bocah kagak mau. Nang sholat cepat, ayo bareng ayo. Udah ayah aja kan pergi ke masjid sendirian. Ayah kan udah tua, sama ayah sholat. Padahal orang kalau mau mati gak ada yang kenal. Bisa jadi adik-adik duluan, adik belakangan. Bisa jadi ya adik belakangan, adik-adik duluan ya. Karena orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, anak besar mati. Semua mati menghadapi dunia. Iya, alhamdulillah. Ini masih asik. Tiba-tiba si dalam didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Dia sedang main HP asik. Siapa malaikat pencabut nyawa? Siapa? Malaikat siapa? Yang betul mana nih? Malaikat Israel. Lagi mau dicabut. Ih, kamu siapa? Malaikat Israel. Malaikat Israel nanti dulu, aku lagi tanggung, aku mau sholat. Sudah terlihat berat, kata malaikat Israel. Malaikat Israel nanti dulu, aku jangan dicabut nyawanya, aku mau pergi ngaji ke Al-Kausar dulu. Sudah terlambat, gak mau sholat, akhirnya terlambat. Pas dicabut nyawanya, dia sudah tidak mau sholat, gak mau ngaji. Akhirnya dikuburkan, sudah meninggal dikuburkan, dibawa kemana? Ke mana? Ke makam. Dikuburkan, digali kuburnya untuk dimakamkan. Awas ibu gali makam. Iya, digali lagi. Iya, dikuburkan. Setelah dikuburkan,
Apa yang terjadi? Didatangi lagi malaikat dalam kubur. Lagi si Dani lagi dibuka. Si malaikat datang. Oh, kamu siapa? Serem banget rupamu. Aku malaikat Munkar Nakir. Didatangi siapa? Munkar Nakir mau ditanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Aku malaikat Munkar dan ini temanku malaikat Nakir. Ya, mendatangi anak yang gak mau sholat, datang ke anak yang gak mau ngaji. Pas ditanya, Marabuka, apaan? Aku gak ngerti karena gak pernah ngaji. Siapa Tuhanmu? Siapa pangeranmu? Pangeran itu pangeran Diponegoro. Astagfirullah. Ditanya Tuhannya nggak tahu, kenalnya pangeran Diponegoro. Ditanya lagi, siapa? Muhammad Nabiuka. Siapa nabimu? Siapa idolamu? Idola aku yang malaikat ya. Aku dulu waktu di dunia, aku suka nonton SpongeBob. Aku suka nonton Pororo. Aku suka nonton Doraemon. Itu idola aku. Dipukul lagi sama malaikat. Cedur. Hancur lagi tubuhnya sampai hari kiamat. Ditanya lagi, wama kita buka. Apa kitabmu? Bisa jawab kak? Gak bisa, orang gak pernah ngaji. Ditanya lagi, siapa temanmu? Wama iwanuka. Teman aku waktu di dunia siapa ya? Teman aku Pak Imin, Pak Ijo, Pak Jempol, Pak Jempol. Astagfirullahaladzim. Teman kita adalah kaum muslimin dan muslimat. Sampai hari kiamat disiksa karena nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Sakitnya di mana? Sakitnya ku di sini, di dalam kuburan. Sakitnya ku di sini, tak baca Al-Quran. Sakitnya ku di sini, akan merasakan. Sakitnya ku di sini, Allah engkau duakan. Ya, sakit bersiksa di alam kubur, di alam barzakh karena tidak mau sholat sampai hari kiamat. Mau nggak disiksa? Nggak mau, makanya sholatlah sholat sebelum disalatkan. Sholatlah sholat sebelum kau terlambat. Siapa yang mau dapat hadiah? Yang mau dapat hadiah maju ke depan. Ayo cantik. Iya. Siap, si cantik berdua, satu aja dulu ya. Mana nih? Mana ya bu? Hadiah ibu juga. Ayo sweet dah, sweet. Iya, siapa yang paling? Iya, dah. Dah, 1, 2, 3. Batu kertas, iya. Iya, pintar. Yang mana? Oh yang ini. Siapa namanya? Aulia. Siap, Aulia kelas berapa? Oh masih TK. Hafal lagu yang tadi? Coba. Salatlah salat sebelum disalatkan lagi. Salatlah salat sebelum kau terlambat. Aulia sudah salat belum? Sudah. Siap, pintar ya. Mana dia ibu ya? Iya. Ini Aulia. Terima kasih Aulia. Siapa yang mau dapat hadiah? Iya, siap. Tunggu, kita lanjutkan ceritanya. Tadi yang ada di kuburan disiksa oleh malaikat sampai akhir datangnya hari kiamat.
Sedangkan anak yang mau ngaji, anak yang rajin sholat, ya siapa yang pingin masuk surga? Siapa yang pingin cepat masuk surga? Iya, jadi kalau pingin cepat masuk surga berarti harus sholat. Kalau cepat iya sama baca Al-Quran, alhamdulillah. Harus rajin ngaji, rajin sholat. Anak saleh, tepuk anak saleh. Sholat harus rajin haji seperti Anisa nih. Anisa adalah gadis yang rajin sholat, rajin haji. Ketika mau dicabut oleh malaikat Israfil dia sudah siap. Assalamualaikum ya Anisa. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Ya malaikat Israfil yang mau dicabut nyawamu. Apakah kamu sudah siap? Sakit nggak malaikat dicabut nyawamu? Sakitnya sudah dikurangin karena kamu anak baik, kamu anak soleha. Siap, baik malaikat, aku sudah siap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cabut oleh malaikat Israel. Anisa gak sakit karena Anisa anak soleha. Sesudah Anisa dicabut nyawanya, Anissa siap-siap sudah dimandikan, dikafankan, mau dikuburkan. Sudah dikubur, didatangi oleh malaikat siapa? Munkar Nakir. Di dalam kubur Anissa ditanya, "Marabbuka wahai Anissa?" Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Anissa rajin ngaji, Anissa rajin sholat, jadi Anissa bisa jawab pertanyaannya. Waman nabiyuka ya Anissa? Nabiku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang ketiga Anissa, wama kitabuka? Kitabku Al-Quran. Bisa semua bisa jawabnya. Iya Anissa, menurut catatan malaikat Rahim, kamu anak soleha. Ya, kamu yang di sini sampai datangnya hari kiamat, diberi kenikmatan di dalam kubur. Lain dengan anak yang tidak mau sholat tadi, di dalam kubur akan dihidup oleh siapa? Di dalam kubur anak yang nggak mau sholat digulung bersama yang namanya ular. Ular apa ini? Ular Sujaul Akra. Digulung tubuhnya, dilepas sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, dililing lagi, dilepas lagi, datang waktu sholat lagi, dililing lagi, dililing lagi, terus. Makanya harus rajin sholat. Iya sayangnya, nanti kalau di dalam kubur digigit sama ular kalau nggak mau sholat. Jadi Isra Mi'raj adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan sholat 5 waktu. Coba sama-sama tepuk rakaat sholat subuh, zuhur, Isya. Iya alhamdulillah. Jadi perintah sholat yang tadinya 50 kali diturunkan kepada kita sebab kita sebanyak 5 kali. Sudah rajin sholat belum anak-anak? Sudah, alhamdulillah. Siapa yang mau dapat hadiah? Siapa yang tahu? Belum ya? Oh aku ya. Ke dalam. Kita gimana Bu Guru? Iya. Ayo kakak nih.
Zaki kelas berapa? Kelas 4. Coba Zaki. Apa firman Allah yang menyebutkan ya tentang Isra Mi'raj? Ya. Surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi al masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tadi siapa yang diperjalankan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Dari mana? Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Untuk apa Zaki? Untuk apa? Untuk menerima apa? Perintah sholat. Tepuk tangan buat Zaki. Kasih hadiah enggak ya? Kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Zaki. Semangat ngajinya ya. Siap. Anak sholat. Siap. Iya. Siap ayam. Siapa enggak ya? Iya. Ih. Ternyata ibu kesini ada temen ibu, lupa. Temen ibu di mana ya? Di mana? Di luar. Panggilin dong. Ya. Ibu kesini bawa teman, namanya Vivi. Iya. Panggil yuk Vivinya yuk. Panggil ya. Yuk. Vivi. Lagi dong. Vivi, kayaknya di sana deh. Vivi, panggil dong. Vivi. Alhamdulillah ya Vivinya. Vivi. Iya itu dia. Vivi. Itu teman kita banyak banget Pi. Cewek cantik-cantik, ganteng-ganteng. Itu Vivinya malu. Aku malu Kak. Kenapa malu? Itu ada yang ganteng. Mana yang ganteng? Yang pakai jilbab. Astagfirullahaladzim, pakai jilbab harus ganteng. Ya Allah. Kalau pakai jilbab itu bukan ganteng tapi cantik. Iya. Oh yang ganteng sebelah sana. Mana? Lah, kenapa malu-malu kenalan? Ya, kenalan ayo, kenalan sama teman-teman tuh, jangan malu. Iya, beri salam Pi. Teman-teman itu Pi ketemu sama kamu. Mana? Astagfirullahaladzim, itu nggak sopan. Ya beri salam ya bareng. Assalamualaikum. Gitu. Assalamualaikum. Ajarin. Iya diajarin. Ayo ajarin. Salam. Assalamualaikum yang benar. Ya. Assalamualaikum. Ayo. Malu, bibinya malu.